kuasa dalam kehidupan kita, dalam sepanjang kehidupan kita. Mari sama-sama saya mau ajak setiap jemaat, kalau masih ada yang duduk, mari kita berdiri dan kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, segala pujian, ucapan syukur kami naikkan hanya kepadamu. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan, dan saat ini, hari ini Tuhan, ini kami datang membawa kerinduan hati kami. Kami rindu untuk memujimu, kami rindu untuk menyembahmu Tuhan. Dengan mulut kami, dengan gerakan kami Tuhan, kami rindu, kami membawa hati kami untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih banyak, inilah Tuhan persembahan kami hanya untuk menyenangkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita tepuk tangan semua. Kita mau memuji nama Tuhan, nama yang hebat. Biar setiap makhluk yang ada di bumi ini, setiap semuanya memuji Tuhan yang dahsyat. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semua. Dia pencipta yang hebat. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya.
dahsyat Tuhan. Setiap pujian kami naikkan hanya kepadamu. Dan kami rindu Tuhan datang menyembahmu. Kami rindu datang menyembahmu Tuhan. Hanya kepadamu kami dapat berseru. Hanya kepadamu kami dapat menekuk lutut dan memohon pertolongan Tuhan. Kaulah sumber pertolongan kami, Yesus. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku,
kami berharap. Karena Engkau yang memegang setiap kehidupan kami. Engkau yang mengetahui setiap rancangan yang terbaik Tuhan. Apapun yang kami alami, kami mau tetap berseru kepadamu. Kami mau tetap berpegang teguh hanya kepadamu Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tidak ada maksud jahat. Tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah hanya kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Rancangan-Mu yang terindah Tuhan, rencana-Mu yang terbaik yang Kau sediakan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih banyak, dan saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Pakailah kami Tuhan, biar kami mau menyiapkan hati yang terbaik Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang berbahagia. Minggu yang indah ini kita ketemu lagi dengan wajah yang berseri-seri. Ini adalah semua kemuliaan Tuhan. Mari kita masuk dalam doa dulu. Bapa yang bertata di dalam surga, Bapa yang luar biasa, agung dan mulia. Pada pagi ini kami datang sujud menyembah-Mu, memuji Engkau, karena Engkau Allah yang patut kami sembah. Engkau Allah yang sangat baik. Sebentar lagi kami akan mendengar sabda-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan. Biar kami semua bisa meresapi firman-Mu dengan baik. Melakukan sesuai apa yang Engkau mau. Kau pimpin semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, tema pada pagi ini adalah bagaimana kita bisa berhasil. Nah, kita baca dulu firman Tuhan 1 Tawari pasal 22 ayat 13. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan janganlah tawar hati. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan,
Keberhasilan akan menjadi milikmu jika engkau dengan teliti menjalankan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh Tuhan. Yaitu kuat, berdiri teguh, jangan takut, dan percaya diri. Maka engkau akan berhasil jika engkau berhati-hati mematuhi peraturan hukum yang diberikan Tuhan. Engkau akan berhasil apabila engkau harus yakin dan berani. Jangan takut menghadapi apapun juga. Banyak umat Kristen yang mendoakan kesuksesan hidup mereka, namun belum mengerti benar bagaimana cara sukses menurut Kristen. Seringkali dalam permohonan manfaat berdoa bagi orang Kristen kepada Allah, mengutarakan supaya sukses dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Ini adalah hal yang wajar, tak terkecuali bagi setiap orang Kristen. Sukses bukanlah hal yang salah. Tuhan tidak pernah melalang umatnya untuk sukses. Tuhan malah ingin agar umatnya menjadi sukses dalam hidupnya. Bukan hanya materi, tetapi dalam segala aspek kehidupan. Bahkan Tuhan ingin agar kita menjadi manusia yang sukses. Tuhan juga telah memberikan cara atau jalan bagi kita untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan tersebut. Tetapi bagaimana cara untuk meraih semua itu tentu harus sesuai dengan firman Allah yang dinyatakan melalui Alkitab. Sebenarnya tidak banyak yang memberikan informasi bagaimana sebenarnya kesuksesan Kristen yang sejati. Berikut ini beberapa penjelasan singkat tentang cara sukses menurut Kristen yang sebaiknya dipahami, dijalani sedemikian. Jadi syarat kita bisa berhasil adalah pertama atau satu, harus menolong sesama. Kita lihat Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ketika kita berbagi dengan sesama, maka kita akan mendapatkan balasannya, sehingga kita tidak akan pernah berkekurangan, malahan bertambah kaya. Mungkin kita tidak mendapat balasan dari orang yang kita bantu, tetapi kita pasti akan mendapatkannya dari orang lain dalam waktu dan cara tertentu. Nah, kita baca lagi Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberikan kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dan orang yang suka menolong sesama akan mendapatkan pertolongan juga. Menolong sesama tentu tidak terbatas pada bantuan materi saja. Namun dalam segala hal seperti bantuan tenaga, pemikiran, nasihat, dan lain sebagainya. Kita bisa baca lagi 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi jika ingin sukses menurut kehendak Tuhan, maka jangan segan untuk menabur.
memberkati orang lain yang membutuhkan. Orang yang tidak segan menabur berkat tentu akan memperoleh lebih banyak berkat dari Tuhan. Kenapa pada prinsipnya? Karena prinsipnya sukses diberikan Tuhan adalah prinsip tabur tuai. Dalam Kristen sebagai cara untuk memberkati orang lain di sekitar kita yang memerlukan. Itulah beberapa cara sukses menurut Kristen sebaiknya diterapkan dengan kehidupan umat percaya. Dengan langkah-langkah di atas, maka tentunya hidup orang Kristen akan menuju pada kesuksesan yang lebih baik. Ingatlah bahwa Tuhan Allah selalu mencukupkan kehidupan kita. Oleh karena itu, inti dari sukses yang diraih yaitu bukan nominal dan kebesaran sukses itu, tetapi ciri-ciri rendah hati menurut Alkitab dan kecukupan sesuai kehendak Allah. Yang kedua, untuk mendapat kesuksesan adalah dapat dipercaya. Kita bisa lihat di Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi jika seseorang dapat dipercaya oleh orang lain, maka ia akan mendapat banyak keuntungan dan manfaat. Ia akan mendapat penghasilan yang lebih tinggi. Misalnya, seorang karyawan perusahaan yang dapat dipercaya akan dipromosikan oleh atasannya ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Tentu gajinya yang lebih besar. Demikian juga seseorang yang berbisnis, ia akan dijadikan partner bisnis bagi banyak orang, atau akan mempunyai banyak pelanggan, sehingga akan menambah penghasilannya. Sifat yang dapat dipercaya ini terutama berkaitan dengan dua hal: kompetensi, itu kemampuan, atau integritas, itu kejujuran. Jika kita punya kemampuan dan kejujuran, maka pintu sukses terbuka lebar bagi kita. Yang ketiga, meraih kesuksesan. Yang ketiga adalah harus kejujuran. Ini pertama bagi umat Tuhan, ingin sukses harus berlaku jujur. Kita lihat lagi Amsal 11 ayat 11. Menyatakan berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik melunturkannya. Nah, di sini firman Allah menekankan bahwa kejujuran akan mendatangkan berkat. Tuhan hanya akan mau membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat kesuksesan jika umatnya berlaku jujur sebagai karakter pemimpin Kristen. Sehingga dalam meraih sukses, hindari korupsi, hindari penipuan, hindari segala dosa yang dibenci oleh Tuhan. Segala akar keserakahan, menjauhkan diri dari kejujuran, tidak akan diberkati oleh Allah. Yang keempat, meraih kesuksesan harus mempergunakan cara-cara yang benar. Namun bagi kita orang percaya, meraih kesuksesan haruslah dengan cara-cara yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita baca lagi Amsal 28 ayat 19. Siapa mengejarkan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia
akan kenyang dengan kemiskinan. Jadi arti barang sia-sia adalah cara yang tidak benar dalam meraih kesuksesan. Di dalam kitab Amsal disebutkan beberapa cara yang tidak benar dalam mencari keuntungan atau kesuksesan antara lain. Kita baca lagi Amsal 20 ayat 17. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Nah, arti ayat ini adalah penipuan. Nah, kita lanjut lagi Amsal 21 ayat 6. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Nah, arti ayat ini adalah dengan lidah dusta. Nah, kita lanjut lagi Amsal 22 ayat 16. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Nah, ini artinya ayat ini adalah menindas orang yang lemah. Kita hanya mendapatkan kemiskinan jika kita memakai cara-cara yang tidak benar dalam meraih kesuksesan. Bagi kita orang percaya, kesuksesan yang sejati hanya bisa diraih dengan cara-cara benar dan alkitabiah. Nah, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, untuk meraih keberhasilan atau kesuksesan, yang kelima harus rajin bekerja. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa saja yang rajin pasti berhasil. Bahkan banyak orang tidak berbakat sekalipun akan berhasil, sejauh ia bekerja dengan rajin dan giat. Sebaliknya, jika seseorang tidak rajin bekerja, walaupun ia berbakat, maka ia juga tidak mungkin mencapai keberhasilan dalam hidupnya. Tuhan tentu tidak ingin jika orang Kristen hanya berdoa, tapi tidak mau bekerja, lalu mengharapkan sukses seketika. Tidak ada keajaiban yang turun tiba-tiba tanpa cara rasional Allah dalam menyatakan berkatnya di hidup orang percaya. Sesuai firman Tuhan, kita baca lagi Ulangan pasal 12 ayat 7b. Karena dalam segala usahamu, engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Nah, ini artinya bahwa Tuhan akan memberkati orang yang berusaha. Jika hanya diam dan tidak berusaha, maka tidak ada berkat yang dapat diberikan pada orang tersebut. Ini berarti umat Tuhan harus tetap bertekun, melakukan pekerjaan dengan baik, segenap hati, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Yang keenam, meraih keberhasilan harus bertekun. Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Nah, istilah sedikit demi sedikit artinya ada proses waktu yang harus dilalui. Tentu saja membutuhkan kerja keras dan kesabaran. Seperti kata Thomas Alva Edison,
Kesuksesan adalah 1% bakat. Dan 99% ketekunan. Ini yang benar. Ketekunan berhubungan sikap dan waktu. Jika seseorang bekerja dengan rajin dan tidak sabar dalam menunggu keberhasilan, ketika menghadapi suatu masalah, ia berhenti, maka ia tidak akan berhasil. Jadi kerajinan dalam waktu yang singkat tanpa berkesinambungan akan membuat kita gagal mencapai keberhasilan. Kerajinan adalah sesuatu yang dibutuhkan, tetapi ketekunan juga adalah sesuatu yang perlu untuk mencapai keberhasilan. Tidak ada kesuksesan tanpa ketekunan. Yang ketujuh, untuk meraih kesuksesan adalah hal mempersembahkan harta kita kepada Tuhan. Kita bisa lihat Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jika kita mempersembahkan harta kita kepada Tuhan, maka kita akan diberkati secara berlimpah-limpah. Banyak orang berpikir bahwa memberi persembahan kepada Tuhan hanya dapat kita lakukan setelah kita menjadi kaya atau berhasil. Tetapi justru sebaliknya, kita harus melakukannya terlebih dahulu. Maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Sebab sesungguhnya Tuhan tidak butuh harta kita. Karena Tuhan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan hanya menguji hati kita, sejauh mana kita mengasihi Dia dan terpaut pada harta kita. Jadi tujuan kita memberi persembahan kepada Tuhan adalah demi kebaikan kita sendiri. Jadi agar kita diberkatinya dan segala usaha kita dibuatnya berhasil. Yang kedelapan, untuk meraih kesuksesan, takut akan Tuhan. Kita baca lagi Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, Bapak, Ibu, saudari kasih Tuhan. Takut akan Tuhan artinya membenci kejahatan atau dosa. Jika hal ini kita lakukan, maka Tuhan akan menganjar kita dengan kekayaan, kehormatan, kehidupan, yakni kesuksesan yang seutuhnya. Nah, kita bisa baca lagi Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi sikap takut akan Tuhan adalah hal yang perlu kita miliki jika kita ingin mencapai kesuksesan hidup. Kita tidak cukup hanya sekadar melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kita juga harus mempunyai sikap hidup yang mengasihi Tuhan serta membenci dosa. Tuhan itu tidak senang dengan dosa. Karena itu Tuhan tidak akan memberkati usaha orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Nah, Bapak, Ibu, saudari kasih Tuhan, yang terakhir, yang ke-9. Supaya kita bisa meraih kesuksesan, kalau mengaku bahwa berkat itu asalnya dari Tuhan. Kita lihat lagi Amsal 10 ayat 22.
Berkat Tuhanlah menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, jadi arti ayat ini adalah berkat itu sesungguhnya asal dari Tuhan. Bukan berarti bahwa kita tidak perlu berusaha. Tetapi maksudnya adalah tanpa perkenanan Tuhan, maka segala jerih payah kita melayak kesusahan adalah sia-sia. Jadi bagi orang percaya, hal pertama dibutuhkan dalam meraih kesuksesan adalah campur tangan Tuhan. Bukan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kemampuan manusiawi kita. Kita harus tahu bahwa segala sesuatu asalnya dari Tuhan. Dialah yang memberi kita kesehatan, kekuatan, kemampuan, dan hikmat dalam mengajarkan setiap pekerjaan. Usaha kita sehingga pekerjaan dan usaha tersebut berhasil. Di sisi lain kita hanya manusia yang terbatas. Tetapi jika selalu mengandalkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita, maka kita akan dapat mencapai keberhasilan hidup. Bapak, Ibu, saudari kasih Tuhan. Kita ingat 9 cara untuk sukses menurut Alkitab. Pertama, jangan lupa membagikan kepada sesama. Kedua, hidup harus bisa dipercaya orang banyak. 3, hidup harus jujur. 4, hidup harus benar. 5, hidup harus rajin. 6, hidup harus bertekun. 7, harus ingat mengembalikan hak Tuhan. 8, hidup harus takut akan Tuhan. 9, mengaku segala berkat dari Tuhan. Dengan langkah-langkah demikian pasti menuju pada kesuksesan yang lebih baik. Tuhan yang selalu mencukupkan kehidupan kita. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara kasih Tuhan. Firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada minggu ini hanya sampai di sini. Mulai kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengar sabda-Mu. Supaya kami bisa meraih kesuksesan. Ada 9 cara yang harus kami lakukan. Kami mulai hari ini kami belajar melakukan 9 cara ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Sehingga kami bisa melakukan 9 cara ini. Kami akan menikmati janji-janji-Mu. Kami akan merasakan kuasa-Mu tak terbatas. Kami akan mengetahui pribadi-Mu semakin dalam. Sehingga kami bisa melihat apa yang Kau firmankan akan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini kami mengucap syukur atas kebaikan, atas anugerah-Mu, sehingga Kau berikan kami sehat sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu begitu indah, membuat kami semangat, membuat kami tahu cara meraih kesuksesan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, hamba tetap mengingat banyak melihat live streaming ini. Hamba mengerti pasti banyak orang mengharapkan kepadamu atas kesembuhannya, atas berkatnya, atau masalah-masalah bisa menemukan jalan keluar. Maka pada pagi ini Tuhan, hamba serahkan seluruh hidupnya dalam tangan-Mu. Biar Tuhan turun tangan. Biar Tuhan turun bekerja bagi mereka. Biar Tuhan selalu menunjukkan jalan yang terbaik bagi mereka yang mengandalkan kepadamu Tuhan. Apapun mereka hadapi pada saat ini, tantangan hidup, persoalan keluarga, masalah usaha pekerjaan, Tuhan Kau Allah sanggup melakukan segalanya. Karena Engkau Allah pencipta langit dan bumi.
Tidak ada Allah seperti Engkau. Engkau bisa melakukan segala-galanya. Maka hari ini hamba memohon kepadamu. Ulurkan tanganmu memberkati setiap orang mengandalkanmu dan bersandar kepadamu. Ulurkan tanganmu engkau menyembuhkan setiap sakit penyakit mereka. Ulurkan tanganmu engkau membuka jalan terbaik bagi kehidupan setiap orang yang setia kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita menerima berkat dari surga. Arahkan tangan kita ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.